Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kerenget ID. Jadi balik lagi dengan format video seperti ini karena gue lagi kedatangan sebuah barang untuk gue unboxing dan gue bahas sedikit. Tapi tenang aja, video kali ini bakalan lebih rapi lagi karena gue sudah pakai mic clip-on, jadi suaranya kalau gue goyang-goyang tidak masalah. Terus second cam juga sudah pakai tripod, jadi aman gitu. Jadi sekarang gue lagi kedatangan sebuah mouse dan keyboard combo dari Acom. Ini namanya Acom AKM 1000. Mouse dan keyboard combo yang datangnya itu dari brand Acom. Ini kurang lebih kayak gini. Jadi brand Acom sendiri bisa dibilang adalah sebuah brand yang gue tahu itu mereka itu bikin atau menjual yang namanya produk-produk seperti kabel charger, terus ada chargeran juga, ada power bank dan segala macam. Intinya sih produk-produk gadget aksesoris gitu. Dan ternyata setelah gue scroll ke bagian bawah e-commerce mereka, ternyata mereka tuh juga jual mouse dan keyboard combo seperti ini yang bentuknya lucu kayak typewriter. Jadi kalau misalkan keyboard biasa itu keycapnya bentuknya kotak-kotak, tapi yang ini dia itu bentuknya kayak typewriter gitu. Jadi lebih unik, dan karena bentuknya yang unik juga, jadi memang sesuai sama tagline mereka yaitu Acom for the Young. Jadi untuk targetnya itu memang untuk anak-anak muda, dan karena untuk anak muda juga jadi harganya juga terjangkau karena anak muda tentunya suka harga yang murah-murah gitu kan. Jadi ya untuk harga sendiri dia ada di harga yang si versi warna hitam itu dia di harga 219.000 kalau gua nggak salah, dan sebenarnya ada varian warna yang lain juga, ada warna hitam, terus ada warna mix color. Sebentar gua ambilkan. Nah, ini ada warna mix color yang kotaknya sudah gua buka sebenarnya karena gue penasaran dia itu bentuknya lucu. Jadi ada warna mix color yang mungkin bakal lebih cocok buat cewek-cewek karena kayak kotak makeup gitu. Bentuknya lucu. Yang ini harganya kalau nggak salah sekitar 299.000. Jadi untuk sebuah harga mouse dan keyboard combo menurut gue ini udah sangat affordable. Jadi langsung aja gue unboxing. Yang ini udah gue unboxing tapi nanti aja gue kasih lihat yang mix color. Jadi daripada lama-lama langsung aja gue unboxing. Tapi sebelum gue mulai unboxing, gue mau ajakkan dulu untuk subscribe ke channel ini karena kedepannya gue masih akan ngebahas barang-barang yang keren lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan kalian pengen nonton atau pengen ngikutin konten-konten dari CTID. Jadi ya langsung aja gue unboxing. Jadi udah gue buka ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nyangkut. Ya, ini dia keyboardnya dulu. Ini ada keyboardnya, terus ada manual sama kartu garansi. Nih, bisa dilihat second cam. Ini ada manual garansi, gue masukin dulu. Terus ada, oh ini kosong. Ini ada mouse-nya. Jadi mouse-nya ini bentuknya cukup lucu. Nih, ntar gue akan bahas lebih lengkap. Terus kita ada dapat baterai karena kedua barang ini pakai baterai A2 sama A3. Yang satu ini mungkin untuk keyboard, yang satu ini untuk si mouse-nya. Ini kotaknya gue singkirin dulu karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi ini dia. Pertama mungkin gue akan bahas soal keyboardnya karena keyboardnya menurut gue yang adalah jadi nilai jual paling tinggi dari si AKM 100 mouse dan keyboard combo ini. Jadi dia desainnya punya desain typewriter seperti yang udah gue bilang tadi. Dia layoutnya juga full size, jadi ada numpad, ada semua media button, semuanya ada lengkap. Nggak dipotong-potong kayak keyboard TKL dan semacamnya. Terus dia di belakang nggak ada, paling ada rubber fit. Dan dia juga bisa dibikin angled. Jadi kalau misalkan kalian ngetik lebih enak, kalau misalkan lebih angled ya. Oh, dan dia juga bukan keyboard mechanical. Jadi dia ini keyboard membran yang memang secara desain lebih lucu aja gitu dibandingkan keyboard-keyboard biasa. Jadi dan karena harganya terjangkau juga, sebenarnya gue nggak komplain kenapa keyboard ini bukan keyboard mechanical. Seperti itu. Nah, mungkin gue coba ngetik sebentar. Oke. Feel-nya sih memang membran banget. Meskipun ada, bisa dibilang membran, tapi tactility-nya tuh tetap ada. Jadi sebenarnya untuk tapping feel menurut gue cukup oke. Cuman karena memang si keycapnya ini bentuknya kayak typewriter, jadi memang tapping feel atau cara ngetiknya itu mungkin bakal berbeda jauh banget sama yang keycapnya itu kotak-kotak. Karena
dia nggak apa, jadi tuh sudut kemiringannya dia tuh profilnya tuh rata semua gitu. Kalian bisa lihat ya dari second cam, dia tuh kemiringannya rata semua. Jadi bisa dibilang butuh penyesuaian lah, butuh adaptasi kalau misalkan kalian mau terbiasa dengan si keyboard ini. Cuman kalau misalkan untuk kalian pakai buat kerja, buat kalau misalkan kalian pengen setup kalian lebih bagus, lebih unik lah dibandingkan pakai keyboard biasa, gua rasa ini keyboard yang cukup oke. Terus overall untuk build quality-nya dia bahannya dari plastik, nggak masalah. Cuman yang gua agak sayangkan sedikit di sini adalah dia bagian surface ini itu glossy. Jadi mungkin bakalan kelihatan kotor, apalagi ini yang warna hitam, mungkin bakalan kotor atau bisa lecet lah. Cuman jadi kan harus mungkin agak sedikit hati-hati makanya. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus dia juga pakai, bentar, baterainya di mana? Oh ini. Ini untuk lubang baterainya. Ini baterai nanti akan gue coba masukin. Ini mouse-nya si AKM 1000 ini, jadi pasangannya si keyboardnya. Dia bentuknya bulat banget ya, ukurannya juga nggak terlalu besar. Mirip kayak megang G102, cuman dia lebih apa ya, lebih pendek lah, lebih pendek dan lebih gendut sedikit. Dia lebih lebar dibandingkan sama G102. Jadi tergantung preferensi grip style kayak gimana. Cuman kalau untuk produk seperti ini sih, gue sepertinya menutup mata untuk masalah grip style dan juga hand size, karena untuk produk seperti ini yang penting bisa nyala dan bisa dipakai sesuai dengan yang kita mau kayak gimana. Dan dia juga yang unik dari mouse-nya ini tuh, dia itu silent, jadi nggak ada suaranya. Nih, nggak ada suaranya sama sekali ya. Coba gue bandingkan dengan mouse gue yang lain. Oh nih, ini contoh ya, ada suaranya. Sedangkan si Akom ini nggak ada. Suaranya kecil banget, silent lah. Nih dibandingin sama ini. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Untuk suara dia lebih silent. Ya untuk suara dia lebih silent, dan untuk dipakai dia ya, gue sih karena tangan gue cukup panjang jadi gue bisa pakai di claw grip atau di fingertip juga bisa. Dan oh ya, untuk koneksinya dia itu pakai koneksi wireless dengan dongle 2,4 GHz yang ada di dalam sini. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, kalian tinggal colok, nanti dia akan langsung nyala. Oh ya, dan untuk mouse sendiri dia pakai baterai A2 yang bisa kita pakai dari si apa namanya, yang kita dapat dari paket pembeliannya. Kayak gitu. Terus paling gue mau kasih lihat yang versi warna mix color. Ini kalau yang cowok-cowok, kalau misalnya kalian suka sama versi yang typewriter, mungkin bisa yang ke versi warna hitam. Sedangkan untuk yang ciwi-ciwi, nah ini bisa pakai yang versi mix color. Ini versi mix colornya. Versi mix colornya menurut gue sih cukup unik, karena sepertinya belum ada keyboard, paling ada, cuman itu harganya sudah beda jauh sekali sama ini gitu. Jadi kan yang ini lebih terjangkau ya, karena untuk anak-anak muda yang demen-demen harga terjangkau ya, ini produk yang mantap. Ini kayak gini ya, sebenarnya kurang lebih sama, cuma beda di desain keycapnya aja. Ya ini kurang lebih kayak gini, kelihatan di second cam. Untuk gue pribadi sih ngetiknya gue nggak ada masalah, karena gue itu bisa ngetik 10 jari. Jadi gue pribadi nggak ada masalah sama desain keycap typewriter kayak gini. Dan untuk mouse-nya, ini mouse-nya bedanya sama yang warna hitam, dia cuma beda di atasnya tuh dia warna pink, ya nggak sih? Ya pokoknya dia warna pink yang versi typewriter. Ya, dan sisanya sama. Ya, ini udah gue pasangin baterainya, di baterai A2-nya. Iya bener, baterai A2. Terus ini dongle-nya sama persis. Oh ya, terus dia ada nanti akan gue kasih lihat. Terus ini untuk baterainya tadi juga udah gue pasang. Gue pasang tadi pakai dua baterai A3. Ya. Ini akan gue kasih tunjuk kalau misalkan dicolok itu kayak gimana. Jadi untuk mengkoneksikan si mouse dan keyboard combo-nya itu kita cuma perlu satu dongle doang. Dan enaknya itu kayak gitu. Jadi kita nggak perlu dua dongle, terus ntar satu dongle-nya hilang atau gimana. Dan kita juga nggak perlu takut dongle ini bakal hilang, karena ada tempat untuk nyimpennya. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi kemana-mana, kita bisa simpan si dongle-nya ini supaya nggak hilang. Kayak gitu. Dan untuk koneksinya juga udah enak, karena bisa langsung dua device. Jadi
Ya, langsung aja gue coba colok. Karena dia ada beberapa kontrol yang cuma bisa dilihat kalau keyboardnya lagi nyala. Terus untuk keyboardnya dia ada beberapa kontrol, dia ada numlock. Nah, kalau misalnya numlocknya nyala, dia nyala warna merah. Gue nggak tahu di screen cam kelihatan ya? Kelihatan? Apa kelihatan? Ya. Nah ya, pokoknya ada LED-nya di sini kalau misalkan nyalain numlock, mau nyalain caps lock juga nyala ya tuh. Terus dia ada indikator baterai. Harusnya kalau misalkan nanti lowbat, harusnya dia bakal nyala si lampunya itu. PC gue di situ, jadi gue cuma bisa lihat dari sana. Ini udah nyala ya. Kalau tuh ada kelihatan sensornya, sensor optical lama yang warna merah. Terus ya di surface putih, surprisingly masih bisa ya. Soalnya biasa di surface warna putih dan memantul tuh biasanya suka nggak mau. Dan paling ada satu fitur lagi di mouse ini, yaitu adalah dia itu punya total 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada 4 button ternyata, gue baru sadar. Jadi yang di tengah ini ada DPI button, dan dia itu DPI-nya ada 3 step. Jadi DPI step itu ada 800, 1200, dan juga 1600. Jadi bisa kalian pakai aja sesuai dengan preferensi atau resolusi layar dari kalian tuh. Kalau misalkan gue pakai 1080p atau 1440, biasanya itu gue pakainya di 800 dpi gitu. Jadi untuk masalah DPI-DPI-an ini nggak ada masalah, dan dia itu polling rate-nya 250 Hz. Untuk masalah ketepatan segala macem ini harusnya udah cukup lah, dan mungkin ini memang bukan sensor mouse gaming karena dia lebih ditujukan untuk multimedia. Cuman ya overall untuk ya browsing untuk kerja-kerja biasa ini sih udah menurut gue udah lebih dari cukup banget lah. Oke, jadi ya kayak gitulah ya soal si Acom AKM 1000 ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa gue bahas lagi karena basically ini adalah produk untuk multimedia lah, untuk kalian bisa pakai browsing untuk kerja segala macam. Terus kalian pengen setup kalian itu unik gitu kan. Jadi daripada pakai keyboard atau mouse biasa, mungkin lebih menarik kalau misalkan kalian bisa pakai produk-produk kayak gini. Dan kebetulan sudah di provide sama Acom si Acom AKM 1000 ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen setup kalian ada agak retro mungkin ya bisa pakai si Acom AKM 1000 ini, dan harganya juga tergolong terjangkau banget lah untuk harga mouse dan keyboard combo cuman sekitar 200 ribuan. Gua rasa ini udah sangat affordable banget, dan karena harganya juga terjangkau, gua sangat mengerti banget kenapa ini nggak mechanical, dia membran. Nah, udah dapat dua combo ini, menurut gue kita nggak bisa minta lebih lagi lah, karena harganya juga udah murah banget, cuma 200 ribu tadi. Dan untuk masalah typing feel, baik lagi karena keycaps-nya ini bukan keycaps pada umumnya, dia modelnya typewriter dan profilnya juga rata semua, jadi kita memang perlu adaptasi. Kalau gue pribadi nggak ada masalah karena gue udah bisa ngetik 10 jari gitu kan. Kalian bisa lihat gue ngetiknya tidak ada masalah, tidak ada kepleset. Cuman kalau misalkan kalian mungkin baru banget pakai keyboard, atau mungkin kalian udah terbiasa pakai keyboard mechanical atau keyboard biasa, mungkin bakalan butuh penyesuaian seperti yang udah gue bilang tadi. Dan untuk fitur-fiturnya gue rasa udah cukup meng-cover semua hal-hal yang udah jadi fundamental di sebuah keyboard. Ada numpad semua. Untuk untuk multimedia dia juga ada lengkap, kita bisa play pause, bisa ada home button segala macam untuk gedein kecilin lagu, terus ada buka email segala macam, semua udah bisa. Jadi untuk multimedia ini udah menurut gue udah nge-cover semuanya lah. Dan untuk mouse sendiri ya untuk regular, untuk mouse regular, untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak main game ini udah sangat aman banget karena harganya juga udah murah, dia udah silent juga. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai mouse atau keyboard ini ke kantor gitu misalnya, nggak ganggu teman kalian yang di sebelah, ini sih oke lah, nggak bakal ganggu orang-orang di sebelah kalian. Dan keyboardnya juga karena dia membran, suaranya juga lebih minimum lah kalau dibandingkan sama keyboard mechanical. Seperti itu. Dan untuk warna, balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau cowok gue rasa bakalan lebih ke yang ini. Kalau yang cewek mungkin bakal lebih tertarik kayak ini. Oke, jadi gue rasa itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Seperti biasa, kasih tahu gimana pendapat kalian di komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook, Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengetek ID. Sampai jumpa di video berikutnya.